الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah perangai kemunafikan ya akhal Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatul Islam, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebuah nikmat atau dua perkara yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ummatul Islam. Namun di sana ada perkara yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah. Yang dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa dirinya dan untuk menjelang hatinya. Ia adalah penyakit kemunafikan. Ia adalah nifaq. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in. Ia berkata, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah, semuanya mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Ma minhum min ahadin yaqul, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata bahwasannya iman mereka sama dengan imannya Jibril dan Mikail, bahwasannya iman mereka sama dengan keimanan Abu Bakar dan Umar. Itulah para sahabat Rasulullah, padahal mereka orang yang sangat kuat keimanannya ya akhi. Mereka orang yang paling bening hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, dan mereka orang yang paling mengetahui tentang maksud tujuan pensyariatan. Namun mereka orang-orang yang sangat khawatir apabila kemunafikan itu menimpa dirinya. Ummatul Islam. Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya menjelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perangai-perangai kemunafikan.
Karena itu perkara yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kemunafikan yang lebih besar dari itu. Di antaranya sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang munafik. Kata Rasulullah, ayatul munafiq thalath. Tanda orang yang munafik itu 3, kata Rasulullah. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, dia dusta. Wa idza tumina khan. Apabila dia diberikan amanah, dia pun berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila ia berjanji, dia tidak menepati janjinya. 3 perkara ketika Rasulullah menyebutkan bahwasannya tanda orang munafik itu 3 ya akhi. Apa maknanya? Apakah perangai-perangai atau tanda orang munafik itu hanya 3? Tidak, kata para ulama. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan 3 perkara ini sebagai perwakilan dari yang lainnya. Sebagaimana dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan 3 perkara ini adalah simbol untuk yang lainnya. Karena agama kita terdiri daripada perbuatan. Demikian pula perkataan dan niat. Adapun niat, maka itu terwakili dengan apa? Yaitu tidak menepati janji. Adapun perbuatan, maka itu diwakili dengan apa? Yaitu mengkhianati amanah. Adapun perkataan, maka ini terwakili dengan apa ya akhi? Yaitu dengan berdusta dalam pembicaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanda orang munafik ini 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Dusta. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah. Kenapa tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat sangat mengkhawatirkan dusta? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang yang berdusta. Innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa inna rajul la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kata Rasulullah, sesungguhnya dusta itu menyeret kepada kefajiran dan sesungguhnya fujur itu menyeret kepada api neraka. Dan senantiasa seseorang berdusta sampai ditulis oleh Allah dia sebagai pendusta. Na'udzubillah. Ummatul Islam, ketika seseorang membiasakan dirinya untuk berdusta dalam perkara yang tidak ada kemaslahatannya, maka berarti kemunafikan itu telah ada pada dirinya. Tanda-tanda orang munafik itu telah ada pada dirinya. Ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berapa banyak orang yang dusta itu terasa manis di lisannya. Ketika ia berani berdusta sekali, dia akan berani berdusta untuk kedua kalinya, dan yang ketiga kalinya, dan seterusnya. Ya umatul Islam, hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah perangai kemunafikan. Ya akhal Islam, maka dari itu ya akhi, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah diperlihatkan tentang adab kubur. Di antaranya kata Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Demikian dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian aku bertanya, siapa dia? Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu ia berdusta, lalu dustanya menyebar ke ufuk timur dan barat. Sebuah ancaman yang berat bagi mereka-mereka yang mau berdusta. Apalagi ya akhi, berdusta atas nama Rasulullah. Karena ia adalah dusta yang sangat besar, yang bisa merusak agama. Makanya Rasulullah mengancam, beliau bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu
untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah perangai kemunafikan ya akhal Islam. Kemudian Rasulullah menyebutkan tanda orang munafik yang kedua, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Tahukah Anda amanah? Amanah adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang untuk memikulnya. Allah telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Semuanya menolak. Mereka tahu bahwa itu sangat berat. Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal arda wal jibal. Fa'abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Mereka enggan untuk menerimanya. Lalu dibawa oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Umat al-Islam, setiap manusia pasti diberikan oleh Allah amanah. Setiap seorang mukmin pasti diberikan oleh Allah amanah. Dia sebagai seorang suami mempunyai amanah dalam rumah tangganya. Dia sebagai seorang istri mempunyai amanah untuk menjaga rumah tangga suaminya. Dia sebagai seorang ketua masjid atau ketua sebuah perkara, ataupun dia sebagai pekerja, dia amanah ya akhal Islam yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita melecehkan masalah ini. Banyak di antara kita ya akhal Islam ketika diberikan amanah, dia tidak amanah, dia khianah. Dia menganggap kecil permasalahan seperti itu. Apa dia tidak takut kalau kemunafikan akan merasuki hatinya itu? Padahal para sahabat Rasulullah dahulu sangat takut sekali apabila kemunafikan masuk ke dalam hatinya ya akhal Islam. A'azzani Allah wa iyyakum. Seorang ustadz amanah untuk menyampaikan ilmunya dengan penuh amanah. Seorang murid pun amanah untuk senantiasa mempelajari pelajarannya. Setiap manusia diberikan amanah ya akhal Islam. Tatkala kemunafikan telah masuk ke dalam hati, seseorang akan menganggap remeh amanah-amanah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila ia bersumpah, ia berjanji, ia tidak menepati. Banyak di antara kita yang berkata kepada temannya, saya akan datang insya Allah besok. Namun ternyata ia tidak datang. Padahal insya Allah kata para ulama termasuk janji. Dia berkata kepada temannya, besok saya akan datang insya Allah. Tapi dia tidak datang. Dia telah tidak menepati janjinya ya akhi. Banyak di antara kita yang menganggap remeh masalah ini. Padahal ini termasuk perangai-perangai kemunafikan. Menganggap remeh masalah janji, kemudian dia tidak menepatinya. Innalillah. Maka ya akhwal Islam a'azani Allah, kalau para sahabat begitu sangat khawatir kemunafikan masuk ke dalam hatinya, maka kita pun sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang takut akan azab neraka, hendaklah kita berusaha untuk menjauhi perangai-perangai kemunafikan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia adalah perangai kemunafikan ya akhal Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Sesungguhnya kemunafikan apabila telah merasuki hati seorang hamba akan menjadikan ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemunafikan ketika telah berakar di hati seorang hamba akan menyeret ia kepada kemunafikan yang lebih besar dari itu. Cobalah kita lihat
Bagaimana nasib orang-orang yang munafik itu ya akhi? Mereka diseret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Ketika ada seorang yang dia ada dalam hatinya kemunafikan. Ketika dalam sebuah peperangan, dia bercanda, dia memperolok orang-orang yang menghafal Al-Quran. Niatnya hanya ingin bercanda. Dia menganggap remeh perbuatan itu. Dia berkata, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih pengecut dari para penghafal Quran dan lebih doyan makan dari mereka. Dia bercanda, dia menganggap itu remeh. Namun apa yang terjadi? Allah turunkan ayatnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan hai Muhammad, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok? La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya akhal Islam, tatkala kita menganggap remeh perangai-perangai kemunafikan, pada waktu itu juga ya akhi, kita akan diseret oleh syaitan untuk menganggap remeh hal-hal yang lebih besar dari itu. Maka takutlah dan waspadalah hati kita ya akhi, daripada jatuh kepada perangai-perangai kemunafikan itu. Hendaknya setiap kita introspeksi diri, adakah perangai kemunafikan itu telah bertengger di hati kita? Ataukah kita telah selamat? Alhamdulillah apabila kita telah selamat di akhal Islam. Namun di sana ada beberapa perkara atau amalan yang bisa membebaskan kita dari kemunafikan itu. Apa itu ya akhal Islam? Yang pertama adalah berusaha untuk mengikuti takbiratul ihramnya imam. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut, maka ia akan terbebas dari kemunafikan. Siapa, kata Rasulullah, yang menyaksikan salat berjamaah dan menyaksikan takbiratul ihramnya imam berturut-turut selama 40 hari, ia akan terbebas dari kemunafikan. Subhanallah. Kenapa? Kenapa itu dijadikan sebagai pembebas dari kemunafikan? Karena orang yang senantiasa ingin sholat berjamaah menunjukkan keinginan dia mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik sholatnya hanya ingin dilihat orang. Orang munafik sholatnya hanya riya. Tidak ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang hamba berusaha terus bagaimana mendapatkan sholat berjamaah di masjid, itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mempersaksikan bahwasanya orang yang senantiasa memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia menegakkan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah ya akhi, agar dibebaskan dari penyakit kemunafikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiq syababal muslimin. Allahumma ighfir وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.